Ya baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makkani minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wa dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah kita bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari Sabtu ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berbakti, untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan dan peran kita sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah, dan peran penghambaan kita berupa ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan. Karena kebahagiaan seorang yang beriman pada Allah tidak lain tidak bukan karena ibadah-ibadah atau ketaatan yang dia lakukan tersebut. Semua ketaatan atau semua kebaikan atau semua ibadah yang dilakukan pasti akan menimbulkan atau memberikan kebahagiaan, ketenangan dalam dirinya. Demikian juga semua pelanggaran dari itu semua, mulai dari pelanggaran yang kecil sampai yang besar, maka pasti akan menimbulkan kecemasan atau was-was. Dan hal ini semua pastinya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi alaihissalam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu gelisah, was-was ya. Maka seseorang yang melakukan dosa terus-menerus, maka sebenarnya jiwanya, hatinya sedang dalam keadaan yang gelisah. Maka kalau kita bicara tentang pola-pola kesehatan yang Rasulullah sampaikan ya, pastinya sesuai dengan tema hari ini yang alhamdulillah saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian yang mengundang saya ke majelis ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat dan bisa diterapkan ya, Masya Allah, dan sudah diantarkan oleh Bapak moderator tadi, alhamdulillah barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam solusi lah ya, untuk kita di saat mungkin bukan hanya COVID atau mungkin bukan hanya sekedar wabah seperti ini, karena sebenarnya penyakit-penyakit yang jauh lebih berbahaya, lebih besar resikonya itu lebih banyak di luar sana yang mungkin kita tidak menyadarin ya, tidak menyadarin itu. Kalau kuliah sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, dalam sebuah mungkin tipologi ya, atau mungkin tagline yang sering kita angkat atau saya angkat, yaitu jurus Rasulullah SAW, maka dua hal yang mungkin akan saya jelaskan kepada Anda yang menjadi pokok pentingnya. Pokok pentingnya atau akarnya itu nanti dua hal ini ya. Jadi kalau dua hal ini Anda kerjakan, maka insya Allah Anda akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihissalam. Pokok dari kekuatan tubuh seseorang ya, atau inti dari kekuatan tubuh seorang beriman pastinya, yang beriman pada Allah, adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Allah SAW, yaitu Rasulullah yang kita cintai, yang mana beliau menjelaskan bahwa tubuh kita ini punya panglima ya, tubuh kita ini punya panglimanya tersebut ya, yang mengomandoi seluruh sistem yang ada pada tubuh kita ya. Panglima tersebut yang mengomandoi, memerintahkan ya, atasan tertinggi yang ada pada tubuh kita ini, yang kita kenal dengan qalb atau kolbu, yang Nabi SAW sampaikan kepada kita semua dalam sebuah hadis ya, ala wa inna fil jasad mudghah wa iza shalat jasada kulluhu wa iza fasada jasada kulluhu. Kata Nabi SAW bahwa tubuh manusia itu
ada segumpal daging di sana. Kalau daging itu baik, baiklah semua, daging itu rusaklah semua. Kita akan bahas nanti untuk sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan dan semoga Allah cukupkan waktunya sampai nanti bagaimana hal-hal yang ada di depan saya seperti ini ya. Ada tomat, ada bawang, ada jahe, ada kunyit, ada kacang, ada bawang putih, ada serai. Itu sebenarnya dia berefek ke tubuh kita baik secara fisik ataupun non fisik. Ya, mungkin Anda tidak percaya, ya. Tapi pernah saya bertemu dengan beberapa peruqyah, ya. Nanti ini ada penjelasannya nanti insya Allah. Jadi mereka menjelaskan bahwa ternyata ketika mereka ya sedang meruqyah seseorang, lalu orang itu sudah stabil lah katakanlah seperti itu, kemudian setelah diruqyah sudah tenang ya Bapak sekalian, itu subhanallah ya wanita tadi atau pasien tadi gitu kan akhirnya diberikan minuman dari yang bahannya itu kurma dan tempe. Oke, catat ya, kurma dan tempe. Diberikan kurma dan tempe. Lalu jadi ada kan kalau Anda lihat postingan saya itu tentang kurma dan tempe itu banyak sekali ya. Ya. Jadi setelah diminumkan atau diberikan minuman bahan bakunya kurma dan tempe tadi itu, subhanallah, wanita tadi bereaksi Bapak sekalian seperti halnya saat dia diruqyah. Jadi wanita tadi bereaksi seperti halnya saat dia diruqyah. Kebayang ya, jadi tadi udah tenang dia setelah diruqyah, tiba-tiba bereaksi dia. Bereaksinya itu seperti saat dia diruqyah. Jadi sempat saya bertanya kepada kepada teman-teman peruqyah itu kira-kira kesimpulannya apa menurut mereka karena saya juga nggak paham karena nggak lihat nggak di situ kan. Jadi mereka bilang bahwa jin itu yang nggak suka dengan makanan sehat, nah itulah paham ya. Jadi jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Semua makanan-makanan yang tidak sehat ya, yang cenderung merusak tubuh seseorang, Bapak sekalian, maka dia bisa mengakibatkan perubahan sikap atau perilaku pada diri seseorang. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke poin pertama. Poin pertama tentang panglima tadi. Ya, panglima tadi berupa kolbu tadi. Ya, nanti ada urusan ada kolbu, iman, ruh, ya, atau jiwa. Ya, sebelum mungkin kita sebut dia satu bagian sebenarnya dengan kita sebutkan dengan iman saja, atau mungkin jiwa atau iman seseorang. Maka kata kuncinya, sekalian, kata kuncinya kalau kita bicara sekarang ya mau COVID atau tidak, mau wabah atau tidak, maka keimanan seseorang yang beriman kepada Allah pastinya ya keimanan dia itu atau imunnya dia adalah imannya dia. Paham ya? Jadi imunnya seseorang itu adalah imannya dia. Itu poin penting harus Anda catat. Kalau sempat Anda lihat postingan saya di Instagram tentang prone position, ya prone position itu gerakan sujud yang dilakukan sebenarnya dokter di Amerika atau di Australia saya lupa, ya postingan yang sedang sedang viral itu kan, di mana dokter-dokter di ICU katanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan oksigen yang cukup di badannya, maka mereka melakukan gerakan seperti sujud. Ya, baik. Itu kan secara fisik. Mereka mengatakan secara fisik bahwa gerakan sujud itu akan membawa oksigen lebih banyak ke otak, bahkan ke bagian-bagian tubuh yang lain. Apa jawaban atau mungkin apa kata Allah dalam Al-Quran tentang itu semua? Jadi kalau saya boleh katakan, ya kayak sekarang di tengah wabah seperti sekarang ini, jadi kata kunci dasar tadi yang harus Anda ingat adalah imunnya kita adalah imannya kita. Imunitas kita adalah imannya kita. Maka tinggal kita tarik apa yang menguatkan iman. Oke? Kita tarik apa yang menguatkan iman. Nah, kita bicara tentang masalah, kita bicara tentang keadaan apapun. Apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Allah katakan wasta'inu atau ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sabar adalah ketenangan. Oke?
Tadi kita lihat ke orang yang sabar, kata Nabi kan sabar itu ya banyak versi sabar. Tapi kata Rasulullah, ulama menjelaskan bahwa sabar itu seperti apa sih, atau mungkin apa saja sabar itu. Ya, sabar itu ada beberapa macam. Ya, secara umum sabar dalam melakukan ketaatan, sabar istiqomah di situ, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu kan tenang itu. Oke, sabar istainu bis-sabri was-shalah. Poin penting itu situ. Lalu Bapak sekalian, setelah sabar, sholat. Ya, nah kita lihat poin-poin sholat ini. Kita poin sholat. Subhanallah, Bapak sekalian. Ya, kalau kita bicara tentang sholat sebagai salah satu tiang pokok seorang beriman, ya seorang Muslim, maka pernah saya jelaskan juga bahwa sebenarnya gerakan-gerakan pada sholat, ya, itu banyak sekali efeknya ke tubuh kalau dikerjakan dengan benar. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Bapak sekalian, bagi Anda, contoh ya. Bagi Anda yang mungkin mengalami susah buang air besar misalkan ya. Bapak Ibu pernah bayangkan ya, saya tidak membandingkan bukan, tapi maksud saya gini. Gerakan-gerakan sholat itu kalau Anda perhatikan ya, seperti seperti gerakan sujud. Ya, gerakan sujud itu, ya kalau orang sujud seperti ini ya, orang sujud seperti ini itu kan sebenarnya ada tekanan, jadi sujudnya begini, kemudian kaki kita kan dirapatkan di belakang dua kayak begini, ini itunya kakinya ya, kemudian dengkul kan dirapatkan. Bapak Ibu paham kalau Anda mengerjakan gerakan seperti itu, kaki atau dengkul bagian depan tuh dirapatkan, kemudian kaki di belakang dirapatkan juga, tangan dilebarkan, maka pasti akan ada tekanan, ya. Tekanan pada daerah perut kita. Ya. Masya Allah kan, nanti makanya saya bilang kalau seandainya ya kita ngerjakan sholat itu benar-benar sesuai dengan caranya Nabi, keringetan kita Pak Bu. Mulai dari takbiratul ihramnya, rukunya, sujudnya, itidalnya, tahiyatnya, subhanallah ya. Jadi saya katakan tadi, kita kembali ke konsep. Jadi premis umumnya apa yang kita dapatkan di sini? Premis umumnya adalah kalau mau meningkatkan keimanan ya, atau mau meningkatkan imun kan, menggunakan metode iman ya. Jadi kalau mau meningkatkan imun menggunakan metode iman, maka naikkan standar atau naikkan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang kita bisa kerjakan, karena semua ibadah, semua syariat dalam Islam meningkatkan imunitas. Tapi kita tidak melakukannya untuk meningkatkan imun, kita melakukannya karena kewajiban. Kita melakukannya karena ketaatan. Kita melakukannya karena perintah. Efek sampingnya, seorang yang melakukan itu dengan benar, dengan baik, pasti sehat. Itu poin dasarnya, Bapak sekalian. Itu poin dasar.